Halo Sobat Firman, kembali lagi dengan saya Hendra. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang produk terbaru dari Firman, yaitu Firman Blower. Ya, jadi pada episode kali ini saya akan membahas tentang produk dengan tipe FEB58V. Ya, jadi nanti kita akan melakukan unboxing dan review seperti biasa. Nah, sebelum saya melanjutkan untuk unboxing dan review, jangan lupa untuk tekan lonceng dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel YouTube Firman Indonesia. Oke, Sobat Firman, selanjutnya saya akan melakukan proses unboxing ya. Jadi sebelumnya saya akan menginfokan terlebih dahulu apa-apa saja yang terdapat di atas meja ini. Yang pertama adalah dus unit ya. Jadi ada dus unit, terus ada dus baterai. Ini juga dus baterai, jadi ada dua, sama seperti produk sebelumnya ya, yang menggunakan baterai. Jadi untuk dua tipe baterai ini memiliki kapasitas yang berbeda. Oke, selanjutnya adalah dus charger. Jadi untuk mengisi kembali daya dari baterai ini membutuhkan charger. Nah, untuk bawaan kita juga menyediakan chargernya ya, seperti itu. Oke, pertama saya akan membuka terlebih dahulu dus unit. Oke, selagi saya membuka ya, jadi kita bisa melihat di dus ini ada beberapa informasi yang diberikan seputar dari produk yang kita beli ya, seperti itu. Oke, sebentar saya buka. Nah, di bagian depan kita bisa melihat tampilan dari produk ya. Jadi kalau kita lihat dusnya ada tampilan dari produk. Bentuknya seperti mesin fogging ya. Jadi memiliki corong, terus warnanya yang warna oranye. Nah, terus biasanya sobat-sobat Firman yang baru mungkin pertama kali melihat produk-produk Firman yang menggunakan baterai, mungkin bingung ya, 58 ini apa? 58 ini adalah kapasitas dari tegangan baterai, seperti itu. Nah, terus di sebelah kanan ya, di sebelah sini dapat dilihat ada informasi tentang berat. Nah, berat dari mesin blower ini juga relatif ringan ya, cuma sebesar 2,1 kg. Terus bebas emisi karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, seperti itu. Jadi tidak menghasilkan asap. Terus yang menarik adalah produk ini bisa menghasilkan volume udara hingga 562 CFM dan dengan menghasilkan kecepatan 120 mph, jadi meter per hour. Jadi yang CFM ini adalah satuan dari volume udara yang dihasilkan. Terus selanjutnya di bagian kecil ini ada tulisan turbo button. Nah, ini akan saya lebih jelaskan nanti ya ketika kita mereview produk ini. Oke, di sebelah sisi kiri dan kanan Sobat Firman bisa melihat spesifikasinya ya. Jadi saya juga tidak akan menjelaskan lebih jauh karena bisa melihat lebih jelas di spesifikasi atau di brosur. Oke, nah ini ada sedikit sih yang perlu saya jelaskan sedikit ya. Jadi ada kecepatan udara ketika di turbo mode, nah di turbo mode dan tidak di turbo mode. Nah ini akan saya jelaskan lebih jelas nanti ketika kita mereview produk ini. Oke, nah selanjutnya tadi saya sudah membuka. Sekarang saya akan mengeluarkan isi dari dus unit. Yaitu yang pertama adalah kita mendapatkan satu buah corong. Satu buah unit. Dan satu bundel buku ya. Instruksi manual. Oke, sudah kosong ya. Oke, saya keluarkan dari plastiknya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini.
Oke, selanjutnya saya akan membuka kemasan dari charger ya. Oke, di dalam dus charger mendapatkan satu buah buku manual ya. Jadi buku manual untuk unit, baterai, charger itu berbeda. Oke, terus ada satu buah atau satu unit charger. Oke, selanjutnya saya akan membuka dus baterai yang berukuran kecil, berukuran 2,5 Ah. Di dalamnya terdapat sebuah baterai dan buku manual. Ya, jadi masing-masing mendapatkan satu buah buku manual. Terakhir, saya membuka dus baterai yang berkapasitas besar yaitu 5 Ah, mendapatkan satu buah baterai dan satu buah buku manual juga. Oke, Sobat Firman, saya sudah melakukan proses unboxing ya. Selanjutnya saya akan mereview masing-masing parts atau aksesoris atau unit yang tadi sudah saya buka, dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja, cara pemakaian, dan kesimpulan-kesimpulan apa saja yang saya bisa simpulkan ketika saya menggunakan produk-produk ini. Oke, Sobat Firman, selanjutnya saya akan menjelaskan ya cara pemakaian dari beberapa parts yang kita harus rangkai sebelumnya sebelum kita bisa menggunakan mesin ini. Oke, yang pertama saya akan memasang terlebih dahulu corong. Ya, sebelum saya pasang saya akan mereview sedikit ya. Jadi corong ini terbuat dari plastik. Fungsinya untuk mengarahkan agar angin ini lebih terkonsentrasi, agar arah hembusan angin ini lurus ke depan. Oke, cara pemasangannya juga sangat gampang karena di sini sudah ada tonjolan ya. Tonjolan ini masuk ke dalam tonjolan plastik ini. Ya, jadi sangat mudah dipasang. Ketika sudah masuk, kita tinggal memutar untuk mengunci. Nah, selanjutnya saya akan memasang baterai ya. Jadi baterai ini sebagai sumber daya listrik untuk menyalakan mesin. Nah, di sini kita mendapatkan pilihan ya, mau menggunakan yang kecil atau besar. Jadi nanti Sobat Firman bisa menentukan sendiri tergantung dari penggunaan ya. Tergantung dari penggunaan. Jika menginginkan waktu penggunaan yang lebih lama, maka kita menyarankan untuk membeli baterai yang memiliki kapasitas yang besar yaitu 5 Ah. Oke, nah sekarang saya akan mencoba terlebih dahulu dengan menggunakan baterai yang kecil karena saya akan melakukan sedikit cara penyalaan ya. Jadi sedikit cara penggunaan. Nah, kenapa pada episode kali ini kita bisa melakukan sedikit pengetesan karena memang mesin ini tidak menghasilkan emisi ya, tidak menghasilkan gas beracun yang berbahaya ketika kita melakukan pengetesan di ruang-ruang tertutup. Jadi ini mesin relatif aman bahkan ketika penggunaan di dalam ruangan. Oke, cara penggunaannya sangat gampang ya. Jadi satu buah baterai. Nah, baterai ini biasanya kita cas dulu. Nah, untuk mengetahui apakah sudah ada dayanya atau belum, kita tinggal menekan tombol oranye ya. Tombol oranye ini kita tinggal tekan. Nah, akan kelihatan seberapa banyak atau seberapa besar daya yang masih ada. Apakah sudah full atau tinggal setengah? Dan terlihat dari jumlah barnya. Jadi ada 4 ya, 4 bar. Itu kalau 4 bar artinya kalau hijaunya menyala 4-4-nya artinya kapasitas baterai masih 100%. Nah, kalau seperti ini 2 bar artinya kapasitasnya mungkin sudah di bawah 50%, tapi masih bisa digunakan.
Oke, kita coba ya. Ini cara pemakaiannya juga sangat gampang. Pertama, kita pasangkan ya di bagian belakang dari mesin. Oke, pasangan di bagian belakang. Oke, kita tekan hingga terdengar suara bunyi cetek gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita siap untuk melakukan uji coba ya, atau pengetesan produk. Nah, sebelum saya nyalakan, saya akan menjelaskan sedikit dulu fitur yang terdapat pada mesin ini, yaitu fitur-fitur apa. Nah, kalau kita ngobrol masalah blower ya, jadi apa yang dihasilkan oleh produk ini biasanya adalah hembusan angin. Nah, parameter apa yang kira-kira terdapat pada mesin ini, yaitu seberapa besar, seberapa kencang angin yang bisa dihasilkan oleh produk ini. Nah, untuk mengatur seberapa besar angin yang bisa dihasilkan oleh mesin ini, maka bisa diatur melalui kontrol keran di bagian ini. Ya, di bagian yang bisa diputar ini. Jadi semakin kita putarnya semakin ke kiri, maka kekuatannya semakin kecil. Nah, kalau kita pengennya makin besar, maka saya akan mendorongnya semakin ke sebelah kanan atau searah jarum jam. Seperti itu. Oke, kita coba dulu ya fitur ini. Ya, pertama, kalau yang pada produk sebelumnya yaitu electric chainsaw, dia ada tombol pengunci atau safety button, maka pada mesin ini tidak ada, jadi tidak perlu menahan tombol pengunci, jadi kita tinggal langsung menekan tombol ini, untuk menyalakan. Oke, nah sekarang saya coba di pengaturan paling kecil ya, nanti seiring dengan video saya akan mencoba untuk memperbesar tenaga atau dayanya. Oke, kita coba ya, kita nyalakan. Nah, tadi ketika saya tekan tombol ini, maka dia tidak langsung menyala, tapi dia akan menunggu mungkin sekitar 1 detik ya, jadi 1 detik untuk memberikan respon kepada controller untuk memberikan daya kepada blower untuk menyala. Jadi ketika saya tekan, nah, jadi dia memberikan ada jeda sedikit ya untuk menyalakan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan ini adalah yang pelan ya. Jadi nanti saya akan pelan-pelan menaikkan. Kita mungkin bisa mendengar dari suaranya, perubahan dari suaranya. Oke. Oke, Sobat Firman, kalau terdengar dari suaranya sih perubahan yang terjadi sangat signifikan ya, jadi sangat besar sekali. Kalau kita mau contohkan dengan benda, nanti kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya ya, untuk melihat kira-kira seperti apa ketika kita menggunakan angin yang lemah dan angin yang kencang, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur baterai yang berkapasitas besar. Oke, nah bentuknya memang berbeda ya, lebih besar, tetapi cara penggunaannya sama, yaitu tinggal kita colokkan. Nah, ini juga memiliki fitur untuk mengecek kapasitas baterai ya. Jadi untuk mengecek kapasitas baterai, cara pemakaiannya sama. Kita tinggal pasang di bagian belakang, tekan hingga terdengar suara cetek atau terkunci. Oke, selanjutnya mesin siap untuk digunakan. Jadi kita tinggal tekan ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari charger ya. Oke, cara kerja dari charger ini sangat gampang sekali. Jadi kita tinggal menyambungkan colokan listrik ke steker terdekat. Nah, sekarang kita melihat mesin ini sudah menyala
dan tampilan normalnya dia pasti selalu menandakan di warna merah. Oke, kita coba melakukan pengecasan ya. Jadi cara pengecasannya seperti ini, kita tinggal memasukkan baterai ya. Oke, nah ketika sudah mulai melakukan proses pengecasan, maka lampu indikator akan berubah menjadi warna hijau, dan di bagian baterai juga warna dari cahaya indikator di baterai juga akan berubah, akan kedap-kedip seperti itu. Oke, ini untuk baterai yang kecil. Untuk baterai yang besar ya, cara pengecasannya juga sama. Tinggal kita masukkan dan kita tekan hingga warna di indikatornya ini berubah, dan warna di baterai juga kedap-kedip. Begitu saja untuk proses perakitan dan cara pemakaian. Selanjutnya kita akan masuk ke penunjukan kira-kira apa yang membedakan dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi. Oke, Sobat Firman, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan ya cara kerja dan kekuatan dari mesin blower ini. Jadi saya akan mencoba untuk meniup satu buah dus kosong ya. Jadi pertama saya akan meniup di dus kosong, terus selanjutnya saya akan memberikan beban untuk melihat dari kekuatan yang paling kecil hingga paling besar, dan terakhir menggunakan turbo. Oke, pertama-tama saya akan meniup ya. Jadi dus ini kosong, masih ringan ya. Oke, kita lihat mesin ini saya sudah pasang baterai, dan sekarang saya akan menyalakan dari yang paling kecil. Oke. Jadi yang paling kecil juga tenaganya lumayan ya. Oke, kita coba lagi. Ya, lumayan. Oke, nah saya belum sempat perbesar, juga sudah cukup jauh ya terdorong. Jadi saya akan menambahkan beban ya. Jadi akan menambahkan beban di dus untuk melihat bagaimana jika saya menambahkan kecepatan. Oke, pertama saya akan menyalakan terlebih dahulu yang paling kecil ya, masih yang paling kecil. Oke, nah untuk ini dia sudah tidak bergerak. Oke, saya akan pelan-pelan menambahkan angin. Oke, ini belum full ya. Jadi terakhir posisinya ini saya tidak ubah lagi, jadi posisi. Oke, nah sekarang saya akan mencoba jika full. Saya akan mendorong sampai habis ya. Kecepatannya super besar, super kuat ya. Nah, terakhir adalah satu fitur yang lebih besar lagi daripada ini, yaitu fitur turbo yang tadi saya sebelum jelaskan ya. Jadi fitur turbo itu terdapat di bagian atas ini. Jadi untuk menggunakannya kita harus mengarahkan power ke yang paling kecil dulu. Ya, kita harus mengarahkan ke power yang paling kecil terlebih dahulu. Lalu kita tekan tombol di bawah sambil menekan tombol di atas. Seperti itu. Apa yang terjadi jika saya menggunakan tenaga full? Habis itu saya menggunakan tenaga turbo, maka akan terjadi namanya beban yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan motor bisa terbakar. Jadi saya sangat tidak menyarankan untuk menggunakan turbo ketika setelan speed di maksimum. Jadi biasanya kalau terjadi rusak atau kebakaran biasanya banyak disebabkan karena penggunaan yang salah seperti itu. Oke, nah sekarang saya akan membandingkan full ya. Full itu seperti ini ya, full ya. Kalau turbo
Bahkan turbo ini kecepatannya lebih tinggi ya, lebih tinggi lagi jika dibandingkan dengan kecepatan full. Bagi Sobat Firman yang penasaran pengen tahu bedanya, silakan langsung membeli saja produk ini untuk dapat mengetahui gimana rasanya dihembus oleh angin yang super besar ini. Oke Sobat Firman, tadi kita sudah lihat ya dari cara kerja dari mesin, terus beberapa fitur, cara penggunaan, cara menyalakan, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi kesimpulan. Jadi tadi saya sudah melakukan pengetesan ya. Jadi dari hasil pengetesan itu saya bisa mengambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, mesin ini cukup ringan ya. Jadi dengan satu tangan saya juga bisa bermanuver, bergerak, meniup dari beberapa arah dengan mudah. Yang kedua, ketika mesin ini menyala, saya tidak merasakan getaran yang signifikan ya. Jadi saya tidak merasakan getaran yang signifikan karena memang mesin ini tidak menggunakan bahan bakar ya, tidak menggunakan bahan bakar seperti mesin-mesin blower lainnya yang menggunakan engine atau tenaga penggerak ketika menyalakan mesin ini. Jadi mesin ini benar-benar cuma menggunakan motor ya, dinamo listrik ketika menyala, sehingga getarannya ini tidak terasa. Nah, yang paling penting itu apa? Yang paling penting adalah mesin ini tidak menghasilkan gas emisi ya, yaitu gas beracun, sehingga saya sebagai operator merasa nyaman ketika menggunakan mesin ini dalam jangka waktu yang lama ya, seperti itu. Terus selanjutnya adalah pengaturan dari mesin ini juga sangat bagus ya. Jadi kenapa saya bisa mengatakan sangat bagus? Karena perbedaan tekanan atau hembusan angin dari yang paling kecil sehingga ke yang paling besar ini terasa sangat signifikan, sehingga pekerjaan saya ya, yang mungkin ketika saya akan meniup daun atau ranting-ranting atau dan lain sebagainya, yang mulai dari yang paling kecil hingga paling besar atau paling berat bisa dilakukan dengan mudah tanpa saya harus menggunakan beberapa alat tambahan lainnya, seperti itu. Oke, selanjutnya dari sisi baterai ya. Jadi mesin ini memiliki dua varian baterai, yaitu yang berkapasitas 2,5 Ah dan 5 Ah. Jadi ini bisa disesuaikan untuk waktu pekerjaannya. Misalkan Sobat Firman, saya pengennya pekerjaannya lebih lama, maka saya merekomendasi penggunaan baterai yang langsung besar 2,5 Ah, atau bisa membeli 2 buah baterai 2,5 Ah sebanyak 2 buah jika ingin penggunaannya bergantian. Misalkan ada orang yang saya maunya lebih kecil misalkan, tapi pekerjaan bisa lebih lama, maka saya merekomendasikan pembelian 2. Atau saya pengennya satu aja deh buat penggunaan waktu yang lama, jadi saya tidak perlu mengganti-ganti, maka fleksibel ya, jadi bisa menggunakan yang 2,5 Ah atau 5 Ah, seperti itu. Terus selanjutnya kapasitas dari baterai dan motor ini sudah mencapai suatu batas yang menurut saya cukup besar ya, jadi 58 volt, dimana kalau kita bilang produk-produk yang sejenis ya di market di Indonesia ini biasanya cuma di varian 24 hingga 36 volt. Jadi jarang yang menggunakan tegangan yang besar, di mana ketika kita menggunakan tegangan yang besar, maka daya atau watt atau kekuatan yang dihasilkan oleh mesin ini juga sangat besar. Jadi kita memang pengennya power yang lebih besar untuk pekerjaan yang maksimal, seperti itu. Oke Sobat Firman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang charger ya. Jadi untuk charger ini cuma ada satu variannya, yaitu yang model seperti ini. Jadi kedua jenis baterai ya, yaitu yang 2,5 Ah dan 5 Ah sama-sama bisa di-charge dengan menggunakan charger yang sama. Nah, untuk charger ini juga memiliki spesifikasi hanya memakan daya kurang lebih 200 watt. Jadi
Untuk 1 jamnya dia memakan daya kurang lebih 200 watt, menghasilkan tenaga sekitar 60 volt 2 ampere deh kalau nggak salah. Nah, jadi untuk mengisi daya 5 ampere 5 Ah ini, maka dia membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam ya, 1 jam lebih. Dan untuk yang berkapasitas 5 Ah kurang lebih membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam. Jadi untuk pengecasannya juga sangat cepat. Jadi proses kerja juga menjadi lebih efisien ya. Jadi habis cas 1 jam bisa digunakan kembali seperti itu. Oke Sobat Firman, buat Sobat Firman yang memiliki kegiatan atau usaha ya yang membutuhkan hembusan angin dari yang hembusan paling kecil hingga besar, contohnya seperti pekerjaan di taman yang menghembuskan daun-daun di jalan, di lantai, atau meniup daun di atas pohon, atau mungkin untuk meniup mobil ya yang setelah selesai dicuci atau lain sebagainya. Jadi mesin ini sangat cocok karena sangat ringan, tidak memiliki getaran yang signifikan, dan yang paling penting tidak menghasilkan gas buangan yang beracun, sehingga cocok untuk digunakan dalam waktu yang relatif lama. Oke Sobat Firman, sekian unboxing dan review dari produk FEB58V ini. Jika Sobat Firman ingin mendapatkan produk ini, bisa mengunjungi dealer, distributor, showroom, atau toko-toko terdekat yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Sobat Firman juga bisa membeli produk ini secara online dengan cara mengunjungi Firman Online Store. Sobat Firman bisa membeli secara online dengan cara mengunjungi website Firman Indonesia di www.firmanindonesia.com atau dengan cara mengunduh atau mendownload aplikasi Firman Online Store di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa untuk like dan komen jika Sobat Firman memiliki pertanyaan untuk produk-produk ini atau untuk produk-produk Firman Indonesia lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari produk dan channel YouTube Firman Indonesia. Saya Hendra, sekian video unboxing dan review dari saya.